Silahkan mas. Bentar ya, saya tinggal ke belakang dulu ya. Iya. Aduh. Ini mas minumnya. Iya, makasih ya. Ya. Nggak repot-repot. Buatin minum. Tidak, hanya air saja. Silakan diminum dulu. Oh iya, namanya siapa? Mas Haris. Oh, dengan Mas Haris. Iya. Lengkapnya? Mas Haris Hidayat. Haris Hidayat. Biasa dipanggil Haris ya. Iya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Mengenai perjalanannya tadi gimana? Alhamdulillah juga lancar-lancar saja. Lancar ya? Iya. Lancar. Ya baik. Ya pada malam hari ini apa yang bisa saya bantu? Ya sebenarnya kedatangan saya ke sini sih mau cerita, itu ada masalah pribadi gitu yang harus saya ceritakan dan saya ingin mendapatkan solusinya juga gitu. Ya baik mas. Sebelum kita memasuki ranah tersebut, alangkah baiknya kalau kita menarik nafas dan mengeluarkannya lewat mulut 3 kali ya mas ya. Iya. Kita mulai dari sekarang. 1, tarik nafas, keluarkan lagi, bagaimana mas keadaannya? Sedikit lebih baik mas. Sedikit lebih baik ya. Sudah merasa nyaman? Ya sedikit tenang lah. Sudah sedikit merasa tenang ya. Baik, di sini kalau Mas Haris sudah merasa nyaman dan tenang, bisa kita mulai proses konseling pada malam hari ini. Namun sebelum kita memasuki proses konseling, di sini Mas Haris saya persilahkan untuk menceritakan permasalahannya agar nanti saya bisa memahami permasalahan dari Mas Haris, kemudian kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu ya Mas. Ya, baik silahkan Mas Haris. Gini mas, saya ini sebulan yang lalu ini saya melamar calon saya gitu. Nah, calon saya ini keadaannya kan sedang kuliah gitu. Jadi kan kuliah kan membutuhkan biaya gitu. Saya ini kasihan gitu sama calon saya ingin memberikan dia penghasilan lah gitu buat kuliahnya gitu. Saya ini memberikan penghasilannya lewat jualan konten madu gitu, nanti COD kan. Masalah gini, saat COD itu kan saya datang ke rumahnya itu kan hampir tiap hari gitu, yaitu tetangganya itu pada lihat-lihat saya gitu. Kesan saya ini kesan seperti cowok buruk lah, tiap hari kok datang ke rumahnya kayak gitu. Ya ini solusinya gimana gitu biar saya bisa bantu calon saya juga enggak terlihat buruk juga lah di mata tetangga gitu. Soalnya kan hampir tiap hari saya itu datang ke rumahnya gitu, padahal niat saya kan baik gitu, mau bantu dia gitu, bantu calon saya gitu. Sudah atau ada lagi Mas? Ya, sudah gitu saja. Saya itu malu gitu kayak datang tiap hari gitu ke rumahnya itu malu lah, kan belum sah kok datang terus gitu tiap hari gitu. Jadi kan saya malu sama tetangganya gitu. Ya,
Silahkan sambil diminum dulu ya Mas ya. Baik, di sini saya bisa memahami dan ikut berempati kepada Mas Haris mengenai permasalahannya tadi. Iya. Ya, saya merumuskan terlebih dahulu ya Mas, Iya. permasalahannya. Jadi Mas Haris ini merasa tidak nyaman, merasa sungkan ketika hendak berkunjung ke rumah calonnya ya. Karena dari pandangan tetangga-tetangga itu seakan-akan melihat Mas Haris ini seakan-akan ya dicap sebagai orang yang buruk begitu ya. Karena hampir setiap hari main terus ke rumah calonnya, padahal itu belum sah. Ya, baik. Padahal Mas Haris juga memiliki niat yang tulus baik untuk membantu dari calonnya agar dapat memiliki penghasilan sendiri. Iya. Ya. Baik Mas, begini, buruk dan tidaknya itu kan ada ketentuannya sih Mas. Iya. Selagi Mas Haris tidak melanggar aturan atau norma-norma agama maupun norma-norma masyarakat, alangkah baiknya Mas Haris berhati-hati. Tapi kan gitu Mas, kayak malu lah tiap hari kok datang gitu kan, nanti kan itu tetangganya pada liatin terus gitu kan, saya kan terkesan malu lah dilihatin terus kan tiap hari datang gitu. Gitu itu. Ya, perihal malu ya memang itu Mas, terkadang orang menjustifikasi orang lain itu karena dia belum tahu. Mungkin tetangga-tetangga calonnya Mas Haris itu mungkin belum tahu kalau Mas Haris ini sudah melamar calonnya, sehingga pandangan dari tetangga itu kalau melihat seakan-akan melihat Mas Haris ini lelaki yang, mohon maaf ya, kurang begitu baik. Apakah di sini para tetangga-tetangganya sudah tahu kalau Mas Haris ini sudah melamar calonnya? Sudah Kak. Sudah ya? Sudah Kak. Ya, tapi itu sering kali dilihatin ya, kayak lihatnya itu nggak biasa, lihatnya kayak gitulah. Jadi kan saya kan kayak malu gitu kalau datang. Iya, bisa saya rasakan Mas, Iya. emosi dari Mas Haris ini ya. Padahal kan saya niatnya baik gitu, mau bantu gitu, kok malah itu tetangganya itu pada lihat ini terus gitu. Dikira itu kayak cowok nakal gitu lah. Iya. Mungkin dari saya pribadi memiliki alternatif solusi begini Mas. Itu tadi kan Mas Haris berkunjungnya hampir setiap hari. Iya. Semisal ini ya, semisal kita atau bukan kita, Mas Haris ini kurangi gimana? Ya soalnya kan itu Mas, kalau apa itu, kalau jualan online gitu kan nggak pasti sih Mas, kadang tiap hari, kadang ya jarang. Kalau yang pesan kalau maunya sekarang ya saya nggak mau, tahu ya harus nganterin ke rumahnya sekarang, soalnya kan modelnya kan terus COD itu kan, jadi harus itu On time. ya, on time gitu ya. Jadi ya hampir tiap hari lah saya ketemu dia gitu, jadi saya datang ke rumahnya terus gitu. Kalau seperti itu, mungkin Mas Haris bisa ini, bisa apa namanya, tidak langsung berkunjung. Mungkin Dalam Mas Haris contoh bisa begini, misal satu kesempatan kunjungan, Mas Haris memberikan produk kepada calonnya itu beberapa produk. Jadi ketika Mas Haris berkunjung itu Mas Haris memberikan produknya tidak hanya satu atau dua, tapi banyak gitu. Jadi nanti
calonnya Mas Haris itu tidak merasa sungkan ketika Mas Haris datang ke rumahnya, dan juga pandangan dari tetangga calonnya Mas Haris itu ya tidak mengecap Mas Haris ini lelaki buruk, karena tadi waktu Mas Haris berkunjung ke rumahnya itu dikurangi. Jadi Mas Haris ketika berkunjung, misal 1 minggu 1 kali, itu Mas Haris memberikan produk sebanyak-banyaknya. Misal awal mulanya itu 1, ini Mas Haris berikan 10. Jadi yang awal mulanya Mas Haris datang setiap hari, ini dapat ukuran menjadi 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 2 kali. Maksudnya banyak di stok di rumahnya gitu. Ya begitu Mas. Jadi Mas Haris juga tidak repot kesana kesini terus mengirim 1 produk atau 2 produk saja, kan begitu Mas. Ya juga sih. Ya yang kedua kan saya kan juga dengan itu sih, permintaan renat saya kan pergi juga berjualan online gitu kan. Nanti kan kalau barangnya saya taruh di situ semua, nanti kan kalau ada pesan lewat saya itu nanti gimana? Tidak kebagian itu. Ya itu gini, perihal itu Mas Haris bisa. Masalahnya kan itu dagangannya kan saya taruh di pasar gitu, saya kan jualan di pasar gitu. Jadi kalau calon saya mau pesan gitu kan, saya ambil di pasar gitu, saya itu kirim ke rumahnya gitu. Jadi ya gak bisa kalau di stok di rumahnya gitu. Ya. Soalnya kan juga dijual di pasar gitu. Ya baik Mas, perihal itu mungkin Mas Haris bisa memanage pembagian produk tersebut antara di pasar, di rumah, dan di rumahnya calonnya Mas Haris itu harus seimbang lah. Misal di pasar ada 5, terus di rumah Mas Haris ada 5, kemudian di rumah calonnya Mas Haris ada 5. Jadi kan ketiga bidang tersebut berjalan semuanya. Seperti itu ya. Iya. Ya, boleh dicoba sih. Itu apa namanya? Tapi nanti kan juga itu waktunya bertambah. Ya memang Mas. Tapi Mas Haris ini kan sudah memplanning kan sebelumnya. Kalau Soalnya kan, pengeluaran saya segini, nanti pemasukan saya juga segini, kan seperti itu. Iya juga sih. Ya. Masalahnya kan itu sih, kan dikit gitu bayarnya sih. Kalau nanti di stok di sana kan dia kebagian gitu. Ya, itu bisa menjadi opsi lah Mas, opsi solusi dari saya. Yang selanjutnya ya mungkin Mas, calonnya Mas Haris ketika hendak COD ya, ini jangan Mas Haris jangan Mas Haris berikan ke rumahnya. Mungkin bisa calonnya yang pergi ke rumah Mas Haris atau langsung ke pasar mungkin. Itu kan malah lebih baik. Jadi tetangga dari calonnya Mas Haris itu tidak terus melihat Mas Haris kok berkunjung gitu. Iya itu kasihan saya lihat. Soalnya kan Kasihan ya. jauh itu iya. Soalnya dia juga itu kan tiap harinya kan dia mengajar les gitu, jadi sibuk juga itu kuliah juga kan. Jadi ya saya yang harus datang gitu gitu ke rumahnya. Jadi calonnya Mas Haris ini ya mengorder juga mengirim orderan. Semisal begini gimana Mas? Ini tadi kan calonnya Mas Haris sudah mengorder, kemudian COD. Semisal dibagi gimana kerjanya? Dibagi gimana contohnya? Contohnya begini, calonnya Mas Haris bertugas hanya mengorder saja. Kemudian Mas Haris
yang menjadi kurirnya. Oh, Jadi ya boleh juga sih. jadi Mas Haris tidak perlu berkunjung ke rumah calonnya, tetapi Mas Haris Tinggal itu langsung ya, COD. langsung COD gitu ya. Iya, sama calon pembelinya. Jadi Mas Haris tidak Nah, susah payah mengirim barang ke rumah calonnya, terus setelah itu calonnya Mas Haris COD-nan sama pembelinya, itu kan ribet Mas, iya juga sih. iya kan? Ya, tapi kan itu saya niatnya kan mengasih penghasilan buat dia. Oh, Itu kalau itu juga bisa loh Mas. langsung ke saya nanti kan kesannya kan sama saja itu kerjaan saya kan, jadi nggak kerjaannya dia. Ya, perihal apa namanya, omset ya, pemberian Iya. omset mungkin gini Mas, itu kan calonnya Mas Haris sendiri. Masa iya Mas Haris Oh, apa tetap ini aja. tega memberikan pekerjaan yang mungkin calonnya Mas Haris itu Dia beli sama temannya kuliah gitu, temannya sendiri kuliah gitu. Jadi kan dia kan temannya banyak gitu kalau kuliah itu kan gitu. ya, ya Mas. Saya sangat memahami dari permasalahannya Mas Haris ini ya. Memang agak kompleks ini ya. Kita sudah mendiskusikannya sampai tiga alternatif solusi. Ternyata Mas Haris juga belum apa ya, belum mendapatkan sebuah jawaban dari pertanyaan begitu ya. Tetap gini aja ya Mas. Nah, Maksudnya saat dia mau itu ambil apa ini orderannya itu kita COD aja ke tempat lain gitu. Saya itu gimana? belum bisa menangkap saya. Coba diulangi lagi Mas. Maksudnya saat dia mau COD apa itu mengambil order, Ya. nanti saya ketemuan aja itu enggak datang ke rumahnya. Oh, jadi Suruh dia ketemuan ketemuan di di lapangan. luar rumahnya calonnya Mas Haris. ya gitu gimana? Atau gitu aja ya? Ya kalau itu dirasa memang solusi yang terbaik, silahkan dicoba terlebih dahulu. Yang terpenting ini tadi Mas Haris tidak melanggar norma agama, norma masyarakat. Seperti. Jadi nanti berjalannya bisnis Mas Haris itu dapat berkembang lebih pesat lagi. Ya, boleh dicoba terlebih dahulu. Nanti kalau Mas Haris dirasa kok masih belum bisa mendapatkan jawaban, bisa pilih alternatif solusi yang saya berikan tadi. Sepakati rumahnya Ya. gitu. Yang pertama tadi memberikan stok sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua, datang langsung ke rumah Mas Haris atau ke pasar. Itu cara bergulir gitu dia Ya. datang saya. Yang ketiga, pembagian job kerja. Calonnya Mas Haris tidak perlu COD, hanya perlu mengorder. Order. Ya, seperti itu. Saya gitu. Yang mungkin yang cara ketiga itu lebih baik lah. Lebih baik ya. Baik. Boleh dicoba ya. Soalnya kayak COD juga kan terkesan gimana Ya. sama cara COD gitu. Ya. Kan dipandang orang lain juga nggak enak kan seperti Iya, itu kan Mas. gitu. Mungkin yang cara ketiga aja ya. Ya, silakan Mas Haris bisa memilih sesuai keinginan yang dirasa paling nyaman yang mana coba. Nanti kalau sudah dilakukan bisa kita konsultasikan kembali apakah ada yang perlu dibenahi atau sudah cocok dengan solusi tersebut. Gitu. Boleh dicoba. Ya, silakan Mas. Makasih Mas. Itu saran-sarannya gitu. Ya baik. Ada lagi atau sudah Mas? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kalau memang sudah, mari kita akhiri proses konseling pada malam hari ini. Saya pribadi tidak bisa membantu secara penuh permasalahan dari Mas Haris, namun saya hanya bisa memberikan sedikit pengetahuan saya, ilmu saya mengenai permasalahan dari Mas Haris ini. Semoga
dengan adanya kita melakukan konseling pada malam hari ini, Mas Haris juga menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga Mas Haris dapat menjalankan kehidupannya dengan baik-baik saja. Ya, begitu saja ya Mas Haris. Nanti apabila ada yang perlu dipertanyakan atau yang lainnya bisa kontak saya kembali. Nanti kita atur jadwal hari dan tempatnya. Seperti itu Mas Haris. Terima kasih Mas atas saran-sarannya gitu. Ya, sama-sama. Ya udah, saya mau itu pamit dulu, udah malam. Diminum dulu, silakan Mas. Masih hangat. Maaf sekali ya sudah ngerepotin waktunya. Enggak. Justru saya malah merasa senang, merasa bahagia dengan adanya Mas Haris datang ke tempat saya ini. Ya udah, saya mau pamit dulu. Pamit dulu ya. Makasih banyak Mas. Iya. Jadi boleh salaman gak? Oh, enggak usah. Ya udah, saya mau pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.